Negara kuartal kedua, negara maju, kondisi ekonominya juga merosot sangat tajam. Bahkan India yang selama ini dianggap negara berkembang sama seperti Indonesia yang pertumbuhannya cukup tinggi. Indonesia akan resesi, tergantung kita. Ditulis oleh Edi Herwanto dari siwa.com. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kabar tidak sedap yang menimpa perekonomian Indonesia di kuartal kedua 2020. Ekonomi kuartal 2 akan negatif 4,3% atau lebih dalam dari proyeksi sebelumnya yakni minus 3,8%. Akankah terjadi resesi di Indonesia? Pertama-tama Sri Mulyani bicara soal resesi yang terjadi di Singapura. Kalau resesi yang terjadi di Singapura karena mereka negara sangat tergantung pada international trade dan dengan berbagai langkah melakukan PSBB, mereka namanya circuit break. Maka seluruh kegiatannya menjadi terhenti ditambah lingkungan globalnya sangat melemah. Tegas Sri Mulyani yang ditemui di gedung DPR Rabu 15 Juli 2020. Dijelaskan Sri Mulyani perekonomian dari Singapura bergantung kepada ekonomi global karena ekspornya lebih dari 100%. Sehingga ekonomi dia kecil maka domestic demand-nya tidak bisa mensubstitusi. Oleh karena itu penurunan dari Singapura sangat besar karena memang tidak terjadi perdagangan internasional yang selama ini menjadi engine of growth-nya. Bahasa sederhananya, Singapura bukan negara seperti Indonesia. Singapura adalah pusat perdagangan, bukan pusat industri atau padat karya lainnya. Bahkan bukan pula negara yang berkonsentrasi pada pola konsumsi masyarakatnya. Dengan pandemi corona yang membuat perekonomian seluruh dunia melambat, bahkan sampai minus, tentu saja negara yang sangat bergantung pada perdagangan seperti Singapura akan sangat cepat terkena resesi. Jika tidak ada atau sangat sedikit aktivitas ekonomi, jelas resesi segera terjadi. Bagaimana dengan para orang kaya dunia? Mereka melihat kondisi dunia belum benar-benar pulih. Jika dipaksa beroperasi normal, seperti tidak ada penyakit pandemi corona, malahan akan membuat semakin banyak orang meninggal. Hal ini membuat aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan normal. Apakah mau menjadi pembunuh massal? Lihatlah zona merah dan zona hitam di mana semakin banyak orang sakit dan semakin banyak orang meninggal. Jika orang-orang terus bekerja dan imunitas menurun tanpa penyebaran corona dicegah, tentu semakin banyak orang meninggal. Singapura secara resmi mengumumkan resesi adalah hal yang masuk akal. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tentu waspada, karena bagaimanapun juga Indonesia engine of growth kita konsumsi, investasi, dan ekspor. Hari ini pemerintah menggunakan seluruh mekanisme anggarannya untuk mensubstitusi pelemahan di sisi konsumsi dan di sisi investasi maupun ekspor, tuturnya. Indonesia berbeda secara mendasar dengan Singapura dalam bidang perekonomian. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, jelas sisi konsumsi kita jauh lebih besar dari Singapura. Investasi dari luar jelas terpukul karena ekonomi seluruh dunia melemah. Begitupun ekspor karena pasar sedang lesu. Apakah demikian membuat kita pesimis? Sri Mulyani menambahkan, APBN tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu pemerintah menggalakkan supaya sektor perbankan segera pulih. Makanya kita menggunakan penempatan dana pemerintah di perbankan dengan suku bunga rendah. Kita meluncurkan kredit yang diberikan jaminan sehingga antara bank dan korporasi, terutama UMKM mereka segera pulih kembali. Karena itu salah satu darah dari perekonomian mesinnya supaya bisa jalan lagi, jelasnya. Mesin ekonomi sebenarnya dari Indonesia adalah masyarakat Indonesia sendiri. Ekonomi domestik Indonesia melebihi ekspor. Jika ekonomi Indonesia tetap berjalan dengan baik, maka resesi seperti yang terjadi di Singapura tidak terjadi di Indonesia. Bahkan UMKM terus digalakkan karena memang masyarakat Indonesia tidak seluruhnya merupakan bangsawan, orang kaya semua. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah istilah umum dalam khasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Jadi konsentrasi APBN jalan, penempatan dana pemerintah di perbankan plus ditambah jaminan untuk menggelindingkan sektor usaha. Daerah kita dorong, semuanya kita harapkan bisa menjadi mesin pertumbuhan supaya kuartal 3 nanti tidak sangat dalam. Pemerintah dengan APBN menggerakkan perekonomian nasional. Tidak berarti semua berjalan dengan memberi suapan nasi ke masyarakat. Masyarakat didorong untuk berusaha dan bekerja. Kuartal 2 sudah selesai. Indikasi dari April-Mei buruk karena pandemi mengganas di kuartal kedua. Hasil belum selesai dihitung, tetapi sudah satu kuartal dipastikan minus. Diharapkan pada kuartal 3 dengan usaha pemerintah dan masyarakat maka tidak ada resesi di Indonesia. Sri Mulyani menyatakan, yang saya bicarakan adalah kuartal 2 terjadi pertumbuhan negatif. Untuk kuartal 3 akan terus digenjot supaya tidak negatif.
Kuartal 3 kita genjot dengan berbagai policy untuk recover. Bagaimana bisa yakin resesi kalau angka kuartal 2 saja belum keluar dan kuartal 3 belum jalan 1 bulan?